Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan menjadi hakmu. Ya, jika kamu lakukan hal ini. Oke, sebelum kita bahas, yang belum subscribe, jangan lupa memencet tombol subscribe-nya dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan channel kita ini satu-satunya insya Allah channel yang setiap hari ya 3-4 video yang kita upload di channel kita ini, tentu dengan harapan agar semuanya menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi agar mantan menjadi hak Anda ya. Berhak itu artinya apa? Berhak itu artinya sesuatu ya yang kemudian menjadi milik kita. Itu namanya hak atau berhak ya. Jadi misal seorang anak ya seorang anak berhak untuk mendapatkan apa? Nafkah dari orang tuanya, pendidikan, ya, biaya kuliah, dan seterusnya. Itu namanya hak dari anak. Nah, sekarang bagaimana agar mantan yang sebenarnya itu adalah milik dalam tanda kutip orang tuanya, ya, bahkan juga mungkin dalam prosesnya karena dia berpaling, orang menyebut dia sudah milik orang lain atau milik orang ketiga ya. Kan sering tuh kalau Anda curhat, sudahlah lupakan dia kan sudah milik orang lain ya, artinya menjadi hak orang lain kan. Nah, maka sekarang bagaimana agar si mantan ini menjadi hak Anda, kembali kepada Anda dan menjadi milik Anda? Maka kuncinya ya, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu. Kita menginginkan ya untuk bisa punya mobil, maka apa yang kita lakukan ya kita belinya pakai duit kan begitu ya. Nah, sementara mantan ini kan berbeda dengan mobil ya. Dia ini kalau Anda inginkan, orang boleh menyebut dia sebagai haknya orang tuanya. Orang boleh menyebutnya sebagai hak milik dari pasangannya pada saat ini. Sebenarnya siapa sih yang memiliki mantan ini? Siapa sih yang berhak terhadap si mantan ini? Ya tentu pemilik mutlaknya ya, pemilik sejatinya adalah yang menciptakan mantan, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Mu'az bin Jabal ya, beliau bersabda, ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a.
Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, kata Muaz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan beliau, Rasulullah SAW, bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah ialah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, nah jadi kalau kita penuhi yang menjadi hak Allah, apa itu hak dari Allah? Kita beribadah kepadanya, ya, ibadah yang lurus dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, ya, segala sesuatunya hanya kepada Allah. Ketika kita meminta sesuatu, kita minta kepada Allah. Ketika kita bersandar, kita hanya bersandar kepada Allah, ya, itu namanya hak Allah yang kita penuhi. Maka Allah pasti akan memenuhi yang menjadi hak kita. Apa yang menjadi hak kita? Allah tidak akan menyiksa hamba yang beribadah kepadanya, dan selama dia beribadah kepadanya, hamba ini tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun. Ya, jadi siksa itu di akhirat, neraka, tetapi juga bisa di dunia dalam berbagai wujud dan rupanya. Salah satunya sekarang mungkin yang dialami, perginya mantan. Batin kita tersiksa dengan rasa rindu, rasa kangen. Kenapa sampai demikian? Karena kita mungkin belum memenuhi hak Allah. Ya, maka kalau ingin mantan menjadi hak Anda, penuhi terlebih dahulu yang menjadi hak Allah. Beribadah yang lurus, akidah yang bersih, ya, beribadah yang tekun dan tertib sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka apapun yang menjadi hak kita pasti akan Allah penuhi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.